Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara observasi kepala sekolah pada pengelolaan PMM. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Solo Selatan, Bapak Harlison Sembiring SPD, yang sedang dalam perjalanan dinas menuju KCD Wilayah 3. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo Selatan, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha serta perpustakaan yang sempat hadir pada acara kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah semua hadirin diharapkan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars Sumatera Barat. Sumatera
ombak samudra menarik seluruh remah. Hai Upik dan Buyung, pewaris negeri, lestarikan budaya, jaga pusaka. Terluka jiwanya, terluka raganya, ikuti dosa jara dan genggam amanah. Kuasa turun tali rasa, tiada gunung tinggi, tiada lurah dalam, karena pesona satu Nusantara makin tambah semata. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk memperlancar acara kita hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang diimami oleh Bapak Dodi Andespa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna syakuran waj'alna syakuran waj'alna syakiran fi ayunasi kabira. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina wa babul khair wa bal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal sihah wa babal salamah wa babal jannah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal innaka antas syami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Kompel oleh Ibu Era Sabina. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA 2 Solo Selatan ini dalam rangka observasi kepala sekolah. Dan selamat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Solo Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo Selatan, yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, Kepala Tata Usaha beserta staf, dan Kepala Perpustakaan dan Pustakawan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Komunitas belajar memiliki tujuan, yaitu menjadi wadah dalam upaya perbaikan dan inovasi-inovasi pembelajaran dan mengembangkan program yang berpihak pada murid. Dirancang dalam bentuk berkolaborasi antara warga sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan
mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada di siswa kita, yang pertama yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa mandiri dalam kehidupannya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kritis. Tentu saja kita warga sekolah dalam Kombel bisa merancang ini semua dalam bentuk materi-materi ataupun cara-cara penerapan di kelas nanti, yang mana tujuan pendidikan bisa kita capai. Dalam Kombel, guru saling berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran, saling membantu menyusun perencanaan, melakukan refleksi dan evaluasi. Melalui aktivitas Kombel diharapkan kompetensi guru meningkat, yang secara otomatis berdampak pada hasil belajar peserta didik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Kepala Sekolah kita tentang perencanaan merancang bahan ajar atau modul ajar yang nantinya kita bisa praktekkan di kelas atau dalam pembelajaran kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk materi ini tentu saja berbasis data yang telah dianalisa oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kita. Jadi untuk itu kita jadikan ini sebagai materi Kombel pertama kita, yang nantinya akan dilanjutkan dengan materi kedua oleh Bapak Jainal, yang insya Allah kita laksanakan pada hari besok Selasa 15 Oktober jam terakhir. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya diharapkan untuk membawa laptopnya. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini kita bisa menerapkan di kelas yang akhirnya berdampak kepada peserta didik kita dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional kita. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kita tunggu-tunggu, paparan observasi Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo Selatan kepada Ibu Haja Ida Novani MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak semangat, ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Solo Selatan, yaitu Bapak Arlison Sembiri, yang kebetulan pada pagi hari ini beliau harus menuju KCD wilayah 3. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempercayakan kepada SMA 2 Solo Selatan untuk melaksanakan observasi kepala sekolah melalui video nanti yang akan kami kirimkan kepada Bapak. Seterusnya kepada Ibu Ketua Kombel SMA Negeri 2 Solo Selatan, Ibu-ibu wakil beserta unsur pimpinan lainnya, dan teristimewa kepada Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga tercipta acara observasi kepala sekolah, yang mana adalah program yang harus kita masukkan ke PMN setiap tahunnya.
Bapak Ibu yang kami menghormati, izinkan kami untuk duduk karena kebetulan kondisi kurang sehat. Boleh Bapak Ibu? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami tampilkan, di mana setelah penjamin mutu SMA Negeri 2 Solo Selatan menganalisis rapor mutu kita atau rapor pendidikan kita tahun 2024, di sana terdapat nanti kita yang kurang adalah tentang pembelajaran atau juga nanti karakter yang akan kami paparkan dari analisis data ini. Sehingga pada waktu ini dari latar belakang analisis data kami membuat program yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi guru tersebut. Sehingga nanti ke depannya melalui Kombel yang ada, kita hendaknya mampu semuanya berkompetensi dalam hal proses pembelajaran dan juga untuk menciptakan karakter dari siswa kita ke arah yang lebih baik. Itu latar belakang kami membuat presentasi yaitu program peningkatan kompetensi guru oleh Haja Ida Nopatni MPD SMA Negeri 2 Solo Selatan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita latar belakang tadi adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini terdapat adalah hasil yang kita isi bersama siswa waktu AMBK, sehingga didapatkanlah rapor pendidikan kita. Di mana di rapor pendidikan ini sudah jelas bagaimana cermin dari diri kita SMA Negeri 2 Solo Selatan di masa yang akan datang dan langkah apa yang akan kita ambil untuk masa yang kedepannya. Sehingga nampaklah bagaimana kita nanti mengambil usaha-usaha, mengambil tindak lanjut yang akan kita masukkan dalam RKA BOS dan juga RKA Komite. Untuk itu kami berencana melalui program juga kita akan mengundang narasumber sehingga kita mampu sampai membuat tindak lanjut sesuai yang diperlukan oleh rencana kerja anggaran sekolah yang disebut dengan RKA BOS. Itu ada sampai tindak lanjutnya. Kemudian dari rapor mutu juga kita bisa mengumpulkan data-data yang kita butuhkan dan kita bisa menganalisis di mana kelemahan-kelemahan kita dan bagaimana kita untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mungkin materi ini akan kami padat-padatkan karena kita ada satu lagi kita dalam Kombel, yaitu nanti merancang pembelajaran. Di sini nampak Bapak Ibu sekalian gambaran diri kita pada tahun 2023 lama, sehingga nanti akan terwujud ini. Nampak Bapak Ibu sekalian, dari data rapor mutu kita atau rapor pendidikan kita tahun 2024, di mana kemampuan literasi kita alhamdulillah meningkat, yaitu sudah mencapai 91,11%. Sedangkan untuk kemampuan numerasi itu 80%. Namun setelah dianalisa, yang mencapai atau yang masih rendah 58,83% itu karakter. Kita lihat nanti termasuk karakter itu apa saja. Sehingga tindak lanjut kita sekarang bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran oleh guru. Persen. Bagaimana kita meningkatkan pelatihan nanti melalui pelatihan mandiri PMM, melalui webinar-webinar, juga melalui misalnya PGRI akan mengadakan akan mengadakan nanti suatu pelatihan pula khusus pada acara PGRI. Ibu akan mencari berapa satu orang anggota satu sekolah itu diutus untuk seminar PGRI, di mana pemateri-pematerinya adalah dari pusat dan juga dari provinsi. Kalau mungkin kita hanya diprioritaskan 3 orang, berarti 3 yang kita masukkan. Bapak Ibu sudah lihat mungkin di WA PGRI Sangir Jujuan, orang sudah mengisi.
Nah, untuk ketetapan itu Ibu akan mendaftarkan nanti. Tolong Bapak Ibu semua, saya ikut Bu, saya ikut Bu. Kalau jatahnya 3, berarti 3 orang guru atau wakil. Untuk Ibu itu sudah jadi panitia. Dia ada jatahnya kepala sekolah, ada jatahnya guru. Nah, jadi itulah melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, mari kita tingkatkan pengalaman pelatihan PTK ini. Kemudian juga melalui kerjasama kita semua, kita hendaknya meningkatkan iklim keamanan sekolah. Bagaimana iklim keamanan sekolah, iklim kekeluargaan sekolah itu bisa tercapai juga adalah dengan usaha kita sendiri. Bapak Ibu semuanya, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu numerasi, literasi, dan karakter. Khusus di sini bisa diperbesar, Nak. Kita ke karakter saja, nilai kita yang rendah tadi, di mana adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Jadi termasuk adalah bagaimana kemampuan siswa itu bisa kita tingkatkan. Itu yang kami ambil apanya. Berikutnya. Kita lanjutkan. Numerasi dan literasi, Ibu rasa Bapak Ibu semua sudah mahir. Kalau belum, coba cari lagi di Google atau narasumber atau sumber-sumber lainnya. Kemudian pentingnya kompetensi numerasi dan literasi bagi guru. Ini sedikit diambil, Bapak Ibu sudah bisa baca. Kalau nanti ada yang kurang jelas, ditanyakan. Kan tidak perlu sampai ke bawah ya. Dimana meningkatkan kualitas pengajaran, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik oleh siswa, dan sebagainya. Kita lanjut, strategi pencapaian. Dari analisis data dari rapor pendidikan tadi, kita butuh menganalisis yang dulunya disebut dengan analisis SWOT, di mana adanya kekuatan SWOT ya Bu Bina, kemudian adanya kelemahan, ancaman, dan peluang. Jadi disinilah kita melihat nanti bagaimana strategi pencapaian dari kekurangan-kekurangan kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin kekuatan yang ada pada sekolah kita telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022, di mana sudah adanya guru penggerak kita sebanyak 5 orang dan sedang berlangsung sekarang 1 orang. Mudah-mudahan saja dengan usaha dan doa kita bersama, guru penggerak tersebut hendaknya lolos dengan hasil yang memuaskan. Dan bagi kita yang belum guru penggerak, kalau masih ada peluang, namun untuk Sulawesi Selatan untuk periode 11 tidak ada. Mana tahu ada nanti periode 12. Mana tahu ya. Kalau ada, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar ke sana. Kalau kurikulum Merdeka masih tetap dipertahankan, kalau tidak salah itu sudah menjadi kurikulum nasional. Jadi kita harus mengikuti dari zaman ke zaman perkembangan ilmu teknologi tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Ibu lanjut saja ke peluang, di mana peluang kita itu memiliki guru-guru yang energik, ya Pak ya? Iya, alhamdulillah semua kita adalah energik. Kemudian mendapatkan sokongan anggaran dan dari kementerian. Di sini pos kinerja, ini harapan kita ya, harapan kita ke depannya. Karena kalau kita mendapat pos kinerja itu bertambah dana pos kita, bisa untuk mutu pendidikan, beli laptop, beli ini dan sebagainya. Kemudian memiliki alumni yang sudah baik. Harapan kita tetap hendaknya alumni yang kita hasilkan itu hendaknya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, baik itu kedinasan seperti Nabil kemarin. Tentu juga dengan usaha kita bersama, bagaimana kita membuat atau
membekali anak kita sehingga dia bisa berprestasi dan disiplin. Tanpa disiplin, Nabil itu tidak akan berhasil. Kita yakin dan percaya bahwa proses menentukan hasil. Kita semua sadar bahwa Nabil memang mempunyai potensi, baik itu tentang disiplin dan ilmu pengetahuan. Hendaknya tahun besok, hendaknya anak-anak kita tersebut lebih banyak hendaknya dapat di kedinasan tersebut, agar kita semua bisa memotivasi anak-anak kita tersebut sehingga sesuai dengan harapan kita ke depannya. Bapak Ibu sekalian, di sini kami merancang program peningkatan kompetensi guru. Yang pertama dari numerasi. Itu adalah kita berusaha mengadakan bintek pemahaman guru dan penulisan asesmen. Mari kita cari, kita dengarkan materi atau pemateri atau narasumber yang cocok dengan kebutuhan kita nantinya. Baik itu dari pengawas pembina, dari Korwas maupun dari LPMP. Mari kita sama-sama mencari mana yang kita butuhkan agar peningkatan mutu kompetensi guru ini bisa tercapai. Kemudian supervisi atau observasi teman sejawat. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan kawan kalau terlupa. Kalau kita mendapat ilmu baru, silahkan tularkan kepada kawan. Karena ilmu itu semakin dibagikan, maka dia semakin lekat di kepala kita. Jadi jangan sungkan-sungkan. Rekan-rekan yang sering webinar, rekan-rekan yang sering yang sudah penggerak, tularkan ke kawan lainnya. Mari berbagi praktek baik, karena kita dituntut juga untuk GSS kita agar berbagi praktek baik tersebut. Jadi untuk itu kepada ibu-ibu wakil, tolong digarisbawahi apa-apa saja program peningkatan guru ini, dan tolong direncanakan. Kalau tidak salah dari bendahara itu ada sebagai pemateri ya. Nah, bisa ini kita lakukan. Bisa kita cari pemateri, kita lakukan bintek ini, bimbingan teknis khusus guru. Kemudian dari literasi, kami memprogramkan bintek pemahaman guru dan penulisan asesmen. Butuh ini Bapak Ibu? Butuh sekali, karena kita tetap akan melakukan asesmen kepada siswa kita, baik itu asesmen sumatif maupun asesmen formatif. Kemudian juga kami merancang pengadaan sumber-sumber literasi. Sangat butuh sekali, kalau tidak salah sudah didata oleh bendahara bos kita kepada semua guru mana buku-buku yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai setelah rencana dibuat baru Bapak Ibu mengusulkan. Kalau bisa memang pas rencana untuk tahun 2025 nanti, silakan apa yang dibutuhkan. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian, pembentukan tim literasi. Kalau tidak salah kita sudah membentuk, sudah di-SK-kan apa-apa program kerja dari tim literasi agar dilaksanakan. Kalau tidak salah sudah dilaporkan ke Ibu, ada membaca di bawah batang kayu, ada membuat sudut baca di lokal dan sebagainya. Silakan direalisasikan. Kemudian yang ketiga, karakter. Di sini kegiatan kita lebih fokuskan kepada tahfiz, kultum, wirid remaja, pembinaan BK oleh guru BK, dan pembinaan siswa oleh walas, wakasis, juga kepsek. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk membina anak kita. Selain kita dapat pahala di akhir nantinya, anak kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Artinya jangan cuek terhadap anak kita. Dia semua butuh perhatian kita untuk mengalami perkembangan dari dirinya, baik itu perkembangan fisik maupun perkembangan mentalnya. Kemudian penanaman nilai-nilai kultur lokal melalui komunitas belajar tadi, komunitas budaya, olahraga, dan juga karakter seperti pramuka, paskibra, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut adalah membentuk anak kita ke arah yang berkarakter. Terutama misalnya pramuka, itu mengarahkan anak kita kepada disiplin, mampu mandiri terhadap dirinya, dan juga mampu menolong orang lain sesuai dengan dasar dharma pramuka tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk yang ini terima kasih. Mari
jangan lelah untuk berubah. Tepuk tanganlah Ciro. Kita lanjutkan, di samping ini juga observasi kepala sekolah. Tadi ya. Juga bisa dikaitkan dengan kombel. Oke, jadi ini yang kita kaitkan dengan kombel, yaitu merancang modul ajar oleh Haji Ahida Nopatni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo Selatan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu modul ajar. Namun di sini mungkin memperlurus kembali, di mana pada kurikulum Merdeka sebenarnya modul ajar sudah diapa ya, Bu Pin? Oleh Kementerian. Iya. Namun kita boleh mengembangkannya. Tidak harus kita berpatok kepada yang diberikan oleh kementerian tersebut. Jadi bahan modul ajar ini merupakan suatu bahan ajar yang terstruktur dan tersusun secara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Modul ajar ini berisi panduan belajar mandiri yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari materi pembelajaran tanpa harus selalu bergantung kepada guru. Jadi intinya kalau Kumar itu bisa saja guru tidak ada di sana, tapi mereka itu bisa belajar. Jadi kita kasih panduan-panduan pembelajaran tersebut. Tujuan penyusunan modul ajar, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kami bacakan ini terlalu banyak, diskusi kita nanti kurang bisa. Dimana di sini untuk observasi kepala sekolah itu pada rubrik pertama, kepala sekolah mampu untuk memimpin diskusi dan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi di sini akhirnya nanti adalah diskusi. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menggunakan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Di sini nanti ada memperhatikan konteks di mana adanya dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan relevansi dan akurat data tersebut. Ada 3 yang saya pilih. Kemudian kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pembelajaran sepanjang semester. Jadi itu yang rubrik yang saya pilih kepada pengawas, di mana juga sama dengan guru, ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Jadi mungkin sekarang baru materi, tujuan penyusunan modul Bapak Ibu sudah bisa melihat, di mana dengan adanya kita konsep-konsep sebelum mengajar tersebut, kita hendaknya bisa mencapai apa tujuan dari modul ajar kita itu. Jadi modul ajar itu jangan saja mengambil dari orang lain, tapi itu bisa di ATM, dimodifikasi oleh kita, sehingga kalau masih ada juga nama sekolahnya Jakarta, nama gurunya itu di bawahnya nama kita, berarti total itu nampak kita tidak mempersiapkan bahan ajar. Jadi itu nanti yang Ibu SK kan sebagai tim observer, tolong itu dilihat betul. Jangan sampai nanti ada lagi tujuan ini yang tidak kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, komponen yang harus ada di modul ajar tersebut, yang pertama adalah informasi umum. Coba lihat nanti di RPP Bapak Ibu, sampai juga di bahan-bahan lainnya. Nah ini apakah jenis satuan pendidikan? Harus ada. Jenjang atau fase, jangan sampai tercampur. Kita mengajar di fase F, terbuat fase E karena tidak terperhatikan waktu mengedit. Jadi usahakan ini jangan sampai terjadi. Kemudian mapel kita sesuaikan dengan
SK yang telah dibuatkan, jangan sampai salah. Kemudian judul modul ajar. Modul kita apa judulnya, apa topiknya, apa yang akan kita tuju di sana. Kemudian adanya deskripsi umum dan identitas penulis. Sebenarnya ini sudah maja Tentara Babaris, tapi untuk mengingatkan kembali agar kita tidak terlupa, kita masih tetap untuk bisa belajar saling mengingatkan. Tujuan modul ajar adalah pemilihan alur tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyusunan tujuan pembelajaran dari keseluruhan modul. Namanya berubah-ubah ya, kalau dulu perangkat pembelajaran, sekarang jadi modul ajar. Kemudian rancangan penggunaan. Di sini sudah jelas bagaimana kita bisa mengatur modul ajar kita itu sesuai dengan jam yang akan kita gunakan. Kalau 2 jam waktu kita, ya bikinlah 2 JP. Penentuan moda pembelajaran atau model pembelajaran kita, apa yang akan dipakai sesuai dengan materi kita tersebut. Kalau udah jelas materinya memaparkan nanti keluarga sehat, badan sehat, tentu misalnya model Pak Anggun tentu di dalam kelas. Tapi kalau misalnya bagaimana bola tersebut dimainkan dengan seksama, tentu di lapangan. Jadi sesuaikanlah situasi dan kondisi. Kemudian target dari murid. Target kita itu misalnya murid mengerti dengan apa yang kita terangkan. Terus jumlah siswa di kelas tertentu juga, kalau lebih lengkapnya bisa kita terangkan di sana. Kemudian sarana dan prasarana yang ada. Nah, apa yang sarana prasarana yang Bapak Ibu inginkan, silakan. Kalau tidak ada dapat, silakan usulkan kepada sekolah. Jadi jangan sampai di PMM itu keterbatasan sarana dan prasarana. Namun kalau bisa adalah keterbatasan kita belajar lewat mandiri sehingga kita mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Karena sebagaimana apapun, belum ada manusia yang sepenuhnya bisa. Karena kurikulum itu semakin hari semakin berubah. Jadi kita dituntut untuk bisa berubah, berusaha mempelajari kurikulum tersebut. Namun tentu tidak semua kita yang dapat melakukan. Bapak Ibu sekalian, di sini khusus pada materi pembelajaran, di mana kita menyajikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, dilengkapi dengan contoh, ilustrasi, dan aktivitas pembelajaran. Jadi hendaknya kita jangan menonton kepada materi-materi yang ada saja, bawakan kepada dunia nyata. Kalau dulunya ada dunia nyatanya mungkin sejarah, lihatkan mana yang tugu PDRI tersebut. Boleh Bapak Ibu membawa anak kita ke tugu PDRI atau membawa ke rumah PDRI. Itu adalah pembelajaran yang bisa dengan aktivitas pembelajaran ananda kita. Komponen modul ajar, Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu komponen-komponennya. Di sini ada evaluasi atau asesmen yang tidak bisa kita lupakan. Kadang-kadang kan ini terlupa dalam apa? Dalam modul ajar kita atau dalam RPP kita. Jadi usahakanlah membuat alat penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa kita memahami materi yang telah kita pelajari. Jadi tertera hendaknya asesmen itu di RPP kita. Dimana kalau yang belum observasi dengan observernya, kalau masih bisa dirubah, silahkan dirubah sesuai dengan penyusunan modul ajar. Prinsip modul ajar bisa dibaca di belakang Pak Gun? Bisa ya? Bisa mengerti Pak Gun? Bisa. Oke, kita lanjut kalau sudah bisa. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Ada relevansi, keaktifan, kontekstual, dan keterjangkauan. Nanti silakan diapakan, mari kita kupas ini bersama dalam acara diskusi kita. Di sini juga ada langkah-langkah
penyusunan modul ajar. Di sini ada analisis data tadi, tentukan topik, perumusan tujuan, dan sampai berikutnya. Kemudian ada karakteristik modul ajar yang baik. Relevansi. Bisa baca nak? Tempat ibu agak kecil. Materi modul ajar harus relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Artinya direlevankan, disandingkan, dihubungkan dengan kurikulum yang sekarang. Kita boleh memperbaiki modul ajar kita atau RPP kita lama, namun sesuaikan dengan yang kurikulum sekarang. Lamo-lamo memperbaharui. Kita cari materi lain, kita tambah yang kurang, kita hilangkan yang sudah tidak sesuai. Kemudian aktif. Modul ajar harus dirancang untuk mendorong siswa aktif dalam belajar. Jadi intinya sekarang bagaimana siswa itu yang aktif. Kita buat kelompok, bagaimana pokoknya kita rancang, tidak kita saja yang bicara. Kalau sampai saat ini kan ibu saja yang bicara baru. Jadi itu apanya. Kemudian kontekstual, Bapak Ibu sudah mengetahui. Lanjut keterjangkauan, interaktif, dan terstruktur. Jadi poin-poin yang tadi itu adalah elemen-elemen yang harus ada pada modul ajar kita. Ini dia. Bapak Ibu sudah bisa lihat dengan diskusinya siswa kita. Siswa bisa nanti belajar mandiri, belajar kelompok, belajar berbasis teknologi, dan juga presentasi dan diskusi. Jadi itu dari implementasi modul ajar dalam pembelajaran. Thank you. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari paparan tadi, di mana di sini kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas, silakan pertanyakan, atau mungkin saran, atau mungkin juga sehingga tercipta diskusi kita, sehingga didapat nanti walaupun mungkin diskusi kami dengan unsur pimpinan dan mutu penjamin mutu pendidikan SMA 2 Solo Selatan, di sini kami sudah merancang observasi itu dilakukan, ada halaman-halamannya. Jadi memang hasil dari diskusi nanti Bapak Ibu akan turun bagi observer, mengobservasi guru-guru, di mana nanti adanya wawancara pra-observasi, kemudian dilengkapi dengan foto-foto pra-observasi, kemudian dilakukannya supervisi administrasi perencanaan, seperti program tahunan Bapak Ibu ada enggak? Karena observasi itu langsung sekali supervisi. Supervisi itu langsung sekali observasi. Nah, jadi kita juga masih tetap memakai lembar observasi dan supervisi yang kalau sebenarnya itu kurang layak kita perbaiki, kalau itu belum lengkap kita lengkapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu mungkin pada diskusi langsung saja lah Ibu, karena Ibu ini apa ya, kira-kira dari pemaparan tadi Bapak Ibu sekalian yang kurang jelas atau usul dan sarannya, sehingga kita bisa mendapat bagaimana persiapan mengajar itu sebelum kita turun. Hendaknya kita itu berubah dari tahun ke tahun, jangan monoton saja. Tahun 95 ini juga gaya belajar kita, tahun 2005 ini juga gaya belajar kita, tahun nanti itu juga. Jadi dengan demikian hendaknya kita dapat membuat dan melaksanakan gaya-gaya belajar yang disukai oleh siswa. Bukan berarti kita menuruti seluruh keinginan siswa. Kalau keinginan siswa aku dapat gara-gara adanya. Tapi silahkanlah implementasi tersebut dengan
berbagai cara sehingga kita dan juga siswa termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau Bapak Ibu yang lain. Ya, tidak ada? Boleh, Bapak Ibu Wakil juga boleh. Udah terlena, tidak bisa dengan santai lagi. Satu orang saja. Puas? Hah? Suci, ini bisa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan di sini ini Bu. Tadi kan ada asesmen yang tertera di modul ajar kita. Yang dilihat untuk yang telah kita laksanakan asesmen awal. Kalau dilihat setiap asesmen awal tuh mereka tuh tidak ada yang paham. Walaupun pelajaran itu sudah ada di SMP, kan sebenarnya pelajaran SMA itu kan lanjutan dari SMP itu. Nah, tetapi pas kita tanya, seperti kami kan tentang barisan dan deret, itu sudah belajar di SMP katanya. Pas dikasih asesmen awal, mereka ada yang paham, nggak tahu mana yang seperti pertama, nggak tahu yang beda. Jadi kira-kira gimana lah, memang harus begitu asesmen awal tuh. Jadi mohon juga penjelasan yang sedikit saja, terima kasih. Atau kita tampung saja dulu atau gimana? Yang di belakang? Langsung saja jawab. Oke. Sudah sama-sama kita dengarkan pertanyaan dari Bu Yulasni, di mana mengenai asesmen awal siswa kita yang masih kurang seperti kita harapkan, yaitu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi dari asesmen awal tersebut di mana agar kita mengetahui kemampuan awal dari anak kita, sehingga apa-apa yang harus kita mulai duluan. Kalau misalnya di SMP-nya memang secara keseluruhan belum paham, berarti memang kita secara keseluruhan harus menarik sedikit materi SMP tersebut, sehingga menyinkronkan dengan materi SMA. Sehingga yang dulu disebut persepsi, kita sinkronkan lagi, agar siswa itu ingat kembali dengan materi yang SMP dulu. Kalau kita masuk di kelas 10, itu semester 1 ya. Tapi kalau untuk berikutnya tentu yang semester sebelumnya kita berikan asesmen awal. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah memberikan kepada siswa kita asesmen awal. Nah, itulah langkah kita agar kita itu bisa mengetahui siswa kita itu. Apalagi itu matematika. Kalau dia menambah saja tidak bisa, bagaimana mau mengkalikan? Jadi memang kita itu hendaknya bisa mengetahui bagaimana siswa itu kita itu, langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Ada tambahan kira dari Bu Akur? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Benar yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwa asesmen awal itu sangat penting bagi kita guru untuk mengetahui sejauh mana siswa kita mengenal materi yang akan kita sampaikan.
Contoh, kalau dalam bahasa Inggris, kalau akan mengajarkan teks naratif, maka asesmen awalnya adalah pemahaman siswa terhadap simple past tense, past continuous, dan present perfect. Nah, kalau asesmen awal kita berikan, kita akan mengetahui nanti, oh, simple past tense-nya harus diulang lagi. Oh, belum paham dengan kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga. Nah, jadi guna asesmen awal ini bagi kita guru adalah untuk siswa bisa merasa terayomi atau terwadahi. Kalau kita lanjut saja Bapak dan Ibu tanpa asesmen awal, ada siswa kita yang sudah tahu, ada yang belum tahu sama sekali. Jadi selain untuk mengetahui sampai di mana kemampuan atau pengetahuan siswa kita terhadap materi yang akan kita ajarkan, juga mungkin isi asesmen awal ini adalah apa cakupan materi kita yang akan kita ajarkan atau target kita. Bisa saja asesmen awal ini kita ujikan lagi setelah kita mempelajari materinya. Contoh seperti kita ikut CGP ataupun tes pembatik lainnya kan ada pretest dulu. Ada pretest. Pretest ini isinya adalah apa saja yang akan dipelajari di modul atau apa saja yang akan kita terangkan dalam pembelajaran. Setelah materi selesai, maka akan ada post-test atau UH. Nah, jadi bisa saja pretest dia sama soalnya dengan post-test, menyimak dan anak kok tadi. Ada tidak perubahan? Kalau di pretestnya batunya 3, setelah kita berikan materi, kita adakan post-test, batunya 2, berarti kita belum mencapai tujuan pembelajaran, belum tercapai. Tapi kalau seandainya di pretest betulnya 3, kita kasihkan materi, kemudian betulnya 7 atau 9 atau 10 dan sebagainya. Itu mengukur apakah materi kita yang kita sampaikan itu mencapai tujuannya. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada dari Pak J. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu ya. Untuk tes awal ini sebenarnya kalau emang kita mendadak dilakukan itu hasilnya akan sangat mengecewakan gitu. Jadi kalau mau diadakan tertulis, kalau saya sifatnya lisan aja itu. Apa yang berhubungan dengan materi sekarang yang udah dipelajari dulu ya semacam tanya jawab saja. Jadi nggak ada di dokumentasikan. Jadi kalau mau didokumentasikan, pertemuan sebelumnya harus ditugaskan dulu. Besok kita mengenai A, jadi carilah informasi yang tentang A ini yang sudah dipelajari waktu tingkat sebelumnya. Seperti itu, supaya hasilnya ya tidak mengecewakan tadi. Itu saja mungkin untuk tes awal. Selanjutnya saya juga ingin, tadi ada bagian mana ya Bu? Tentang siswa bisa belajar tanpa harus menunggu guru. Kira-kira triknya bagaimana ini ya? Saya kira ini yang udah di tempat kita emang masih sulit ya. Jadi tidak bisa menyamaratakan semua daerah, semua tingkat. Kalau kita mau diadakan di tempat kita ini luar biasa ini kerja kerasnya. Itu berarti udah tertanam dalam diri siswa itu ingin belajar. Sementara ada guru saja malah dia keluar kan. Ini suruh belajar sendiri. Ini Bu,
ya, meningkatkan kemandirian belajar. Ya, di situ kan tertulis siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu kehadiran guru. Yang ada kan guru hadir aja, siswa malah banyak yang keluar. Gitu. Jadi kalau ada triknya kita pengen juga tahu. Yang ketiga, Bu, 3 tahun terakhir ini itu kita menyerahkan dokumen kurikulum itu tidak lagi dalam bentuk print out. Ini usulan saja. Kalau nggak saya salah dengar, apa alasannya? Supaya kita ikut menunjukkan bahwa kita ini mencintai bumi. Karena kertas itu kan dari kayu, jadi jangan terlalu boros menggunakan kertas. Itu salah satu alasannya orang tuh membuat dalam bentuk soft copy. Dulu kan dikirim setebal mungkin itu. Yang bikin tebal kan RPP. Jadi maksud saya Bu, untuk RPP ini, sebelum ke situ, sebelumnya juga saya pernah mengantar siswa seangkatan Suci anak Bu Ermayanti ikut lomba di UNAN tingkat nasional itu. Saya bincang-bincang dengan guru dari Bogor, dia tuh perangkat pembelajarannya dikirim dalam bentuk soft copy saja. Sama alasannya seperti itu. Biar kita ya ikut tadi mencintai bumi itu. Jadi bagaimana kalau kita terapkan di sekolah kita, seandainya mau observasi ya pas observasi itu saja yang di-print. Mungkin itu saja usulan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Jainal. Bapak Ibu sekalian, sesuai yang ditanya beliau saja, beliau tadi sudah menerangkan, terima kasih Pak Jainal. Kemudian tentang tujuan penyusunan modul ajar, kalau tidak salah tadi ya, meningkatkan kemandirian belajar. Dibawa ke situasi kita, nampaknya susah untuk menciptakan hal yang demikian. Tapi kepada situasi orang lain sudah bisa diterapkan. Disinilah kita cari latar belakangnya, di mana awal itu ada input, proses dan output. Kalau tempat lain seperti misalnya SMA 2 sumbar, 1 sumbar, Padang Panjang dan sebagainya, memang inputnya itu yang sudah bagus. Kemauan untuk belajarnya itu yang sudah ada. Sehingga tidak ada guru di sana, dia tetap belajar. Untuk menerapkan itu kita kembalikan ke input kita. Kalau input kita sudah seperti itu, Ibu rasa juga kita akan mudah. Tapi malah input kita itu landak dapet di tempat lain baru masuk tempat awak. Ya Pak Jenal? Iya. Jadi inilah usaha keras kita bersama. Bagaimana membawa anak yang tidak ingin belajar ke yang ingin belajar. Kira-kira triknya mungkin ada pada Bapak Ibu semua. Kalau saya lihat, karena saya dulu anak saya di SMA 2 Sumbar, waktu itu kepalanya Pak Irsan, sekarang kepalanya Bu Ratna. Itu memang konsep yang dibawakan karena di situ adalah asrama, itu dibawakan adalah teori pertama adalah paksa. Itu depannya. Untuk sembahyang saja ke masjid harus dipaksa menerapnya. Karena tidak semua juga anak itu yang patuh terhadap sholat tersebut. Artinya memang bekerja keras seluruh guru, kepala asrama dan sebagainya memaksa anak tersebut untuk sholat. Artinya dengan proses memaksa tersebut, akhir outputnya terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, tidak perlu kita apa-apakan lagi. Jaket guru itu sih ada di lokalnya tetap baraja. Laptop guru itu sih ada di lokalnya tetap. Jadi bagaimana pula kita bisa seperti itu?
saya juga minta ke Pak Dodi itu bagaimana anak ini bisa sholat zuhur itu bisa terbiasa. Dan juga Bu Rahmah mungkin sedang apa. Nah, bagaimana kita itu? Karena kita yang mungkin untuk sholat kalau memaksa itu dapat pahala ya. Jadi itu yang saya dapatkan dari pembelajaran anak saya di SMA 2 Sumbar. Kemudian memang hasilnya itu memang nampaknya berhasil. Di mana dari 130 dia tidak menerima anak banyak. Per tingkatnya waktu anak saya itu di sana ke 130-nya kuliah semuanya. Kuliah semuanya. Kalau tidak salah juga, tidak salah yang swasta cuma 2 orang, selain itu negeri semuanya. Jadi mungkin ini yang sama-sama kita pikirkan nanti trik kita ke depan. Kalau boleh kita mencontoh-contoh yang lebih bagus. Mungkin itu Pak Zainal mengenai bagaimana meningkatkan kemandirian belajar siswa. Nampaknya kita perlu sesuatu saat perlu keras, sesuatu saat sesuai situasi dan kondisi. Bagaimana membiasakan siswa itu bisa belajar mandiri tersebut. Mungkin dengan tugas yang kita apakan, jam ini harus selesai. Sehingga tidak ada yang keluar. Kalau ada nanti kita kasih ganjaran misalnya tidak selesai. Kan kadang-kadang yang mau belajar cuma sekian persen, yang lain keluar lagi. Nah, jadi bagaimana trik kita dengan pertanyaan kita supaya anak ini mampu untuk belajar bertahan di dalam. Tentu trik dari kita masing-masing. Ada trik guru yang hanya dengan ketawa saja anak sudah bisa di dalam belajar. Ada trik guru yang mungkin agak keras sedikit atau mungkin juga metodenya dirubah-rubah sehingga anak itu tertarik dan termotivasi untuk mendengarkan dan mempelajari materi yang kita berikan tersebut. Ada Pak Jenal? Ada lagi satu tadi. Oh, mencintai bumi. Bagaimana dengan perangkat atau modul ajar ini bisa seperti KOSP oleh Dinas Pendidikan. Itu intinya saya ambil ya. Nah, kira-kira kita kembalikan kepada Ibu Wakur dan perangkatnya. Kan ada pula Wakur dan apa di belakang. Bisa enggak ini kita terapkan? Dan seandainya ini dibutuhkan, ditanyakan oleh pengawas atau tim penilai PKKS, bisa enggak melihatkan satu file? Ini khusus modul ajar IPA, kalau modul ajar IPS umum dan sebagainya. Kalau bisa alangkah bagusnya kita mengurangi kertas yang ada. Tentu kita tim lagi, tim penelaah RPP, karena kalau mata beliau udah bisa untuk melihat HP terus, terpaksa kita print juga Pak Jenal. Khusus ya, mungkin observasi dulu ya. Karena tergantung juga kalau kita sudah hampir pakai kacamata semua ya. Nah, karena kalau lama melihat laptop, lama melihat HP memang pedih Pak Jenal. Saya itu kendala saya nak masuk guru penggerak dari dulu, nak masuk pengajar praktek dari dulu. Karena saya sadar dengan mata saya sudah glaukoma, bukan silindris. Silindris iya, minus iya, plus iya, tambah glaukoma terakhir ini. Ya enggak bisa kalau dokter mapakan 20 menit ibu lihat HP, 20 menit lihat laptop, ibu harus lihat yang hijau itu 20 menit pula. Itu saran dokter ke saya, tapi itu yang enggak bisa ditetapkan. Itu yang enggak bisa, karena memang kalau glaukoma itu akan membuat dan supaya doa kita tidak ya, kalau enggak diobati itu bisa buta mendadak. Jadi itu apanya. Jadi kita usahakan lihat situasi dan kondisi kita ya Pak Jenal. Kalau bisa kita lewat file, kalau bisa lewat memang diminta lewat print out, kita print out. Karena ini kaitannya nanti di bagian kurikulum ya di PKKS. Di PKKS itu kan yang dinilai sebenarnya sekolah, semua dokumentasinya sekolah diminta. Cuman satu yang kepala sekolah. Kalau salah manajemen pengelolaan sekolah sama
profesi, pengembangan profesi. Itu kalau nggak salah. Sudah Pak Jana? Iya. Tambahan Bu, untuk saja bahwa RPP itu udah berapa kali kita penilaian akreditasi dan penilaian PKKS, itu tim penilai juga nggak melihat ke situ. Jadi yang penting sampel yang merasa modul ajarnya bagus, kita sodorkan yang itu. Misalkan kadang pengawas minta ada modul ajar yang di situ menggunakan video, itu saja. Jadi yang kita bawa-bawa dulu itu nggak pernah ditanyakan sama tim penilai. Jadi itu salah satu mungkin bukti bahwa tidak harus dipilih. Ya oke. Sebentar Bu Bina. Memang itu mungkin itu menurut Pak Jena. Namun sekarang kami ada 2 orang penelaah RPP Pak Jena. Saya dan Bu Las. Ya. Kalau tidak di-print tentu yang kami telaah itu juga agak susah karena banyak ya Bu Las 10, saya 10 ya. 20 saya. Atau mungkin ditambahkan oleh Bu Pina. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak J tadi mengenai asesmen awal. Kita mundur ke belakang sedikit dulu. Kalau asesmen awal ini memang kita bersiap untuk kecewa Pak. Artinya apa? Kalau kita sama-sama tujuannya ke Padang, contoh, kalau kita start dari SMA 2, berarti setelah asesmen awal kita akan tahu bahwa di antara siswa kita ini startnya bukan dari SMA 2, ada yang dari Lubuk Melako, ada yang dari Padang Arum, bahkan ada yang dari Indarung. Nah itu maksudnya untuk mencapai tujuan pelajaran di asesmen ini kita mengetahui level siswa kita ini di mana. Masih harus start di bidang alam kah kita untuk pergi ke Padang, atau sudah bisa start dari Indarung semua? Artinya dalam pemberian materi tentu kita melihat kemampuan siswa kita sampai di mana. Jadi bukan untuk dinilai, bukan masuk buku nilai, tapi hanya sebagai mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi tertentu. Dan kedua mengenai RPP. Untuk RPP yang kita kumpulkan Bapak dan Ibu atau modul ajar yang ditelaah oleh Bu Las dan Bu Kepala itu adalah 1 kali pertemuan saja. Kita simpulkan. Dan yang lainnya seperti ATP, kemudian CP, ada KKD, Prota, Prose, dan minggu efektif. Karena itu hanya selembar 2 lembar, menurut saya itu kita print out saja. Yang modul yang agak tebal itu 1 kali pertemuan saja. Kalau persepsi kita sama dengan Bapak pengawas di PPKS itu bagus Bapak dan Ibu. Kadang persepsinya berbeda. Kalau tahun dulu kami di bidang RPP ini semuanya dihitung ya Zia. Berapa mata pelajaran seluruhnya kelas 10, 16 dihitung semuanya. 16 mata pelajaran di kelas 10 letakkan di sini. Coba dari 16 mata pelajaran ini berapa RPP atau modul ajar yang di dalamnya menggunakan IT? Apa tandanya? Yang hijau itu pasti ada IT-nya. Nah, jadi dihitunglah. Biologi ada IT dalam modul ajarnya. Checklist. Bahasa Indonesia ada. Nah, jadi detaili satu-satu itu kalau dulu. Tapi kalau persepsi pengawas sudah sama, berarti kita bisa lewat file saja. Kalau KSP kita sekarang dinilai kan, dibuka, kemudian kalau ada salah itu dilingkari dan dikirim kita kembali untuk diperbaiki. Dan tidak ada nilainya, hanya ada lengkap dan kurang lengkap. Kalau kurang lengkap itu kita perlu melengkapi. Mungkin itu Bapak dan Ibu mengenai RPP. Mungkin ada di antara kita yang belum, kita segerakan agar kami yang dari standar proses bisa bekerja menelaah, mengelompokkan pengorganisasian persentase dari modul ajar atau perangkat ajar yang kita buat.
Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Oke, nampaknya tidak ada lagi. Di sini kita menetapkan kriteria mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Dari situ, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil analisa kita terhadap rapor pendidikan kita, didapatlah kemarin kita mengambil dari karakter, yaitu manajemen kelas ya. Ada manajemen kelas dan ada penerapan disiplin positif. Satu lagi, suasana kelas dan penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini sudah kami musyawarahkan dan juga berdasarkan pedoman yang ada, kita menetapkan nanti di mana untuk observasi. Di sini disiplin positif, ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Lihat di rubrik PMM Bapak Ibu semua. Jadi di situ untuk monitoring ataupun observasi dan supervisi ke lokal, dari rubrik itulah kami mengambil apakah sudah Bapak Ibu lakukan atau belum, atau dilakukan tapi belum efektif, dilakukan sudah efektif. Jadi itu nanti tim observer itu turun ke lokal, poin-poin itulah Bapak perhatikan untuk kita mengubah dari PMM itu, rubrik itu kita tuh tidak bisa. Cuman kita menetapkan bahwa menyepakati jadwal observasi seperti yang Bapak isi dalam PMM, kemudian kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru mulai dari modul ajar tadi. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan modul ajar. Nah, ini susahnya Pak Jenal, kalau dia itu nanti berupa file. Kalau tim observernya tidak bawa HP, melihat modulnya itu juga susah. Jadi pas observasi itu memang hendaknya di print lah Pak Jenal, ya, karena dilihat itu. Kalau bisa sanggup nanti Bu Pina dan kawan-kawan dari kurikulum untuk berupa file, itu alhamdulillah. Terutama untuk observasi kita di print out saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita tetapkan lembar monitoring kita sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oke? Suaranya mana? Cocok? Cocok. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu berpedoman, lihat di PMM rubrik yang ada pada Bapak Ibu sekalian, perhatikan itu, lakukan sesuai dengan pedoman yang ada itu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Contoh, di sini tuh perlakuan dianjurkan. Guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Bagi yang belum memberikan pujian, akan datang lakukan pujian. Tidak ada salahnya kita bilang excellent, bagus Ananda, ciptakan lebih bagus lagi. Ini sangat berpengaruh terhadap motivasi anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ini, maka tim observer akan menceklis sudah dilakukan dengan efektif. Tapi kalau Bapak Ibu lupa itu, anda elok loh, apa mah? Itu nilai rendah. Berarti di sini belum dilakukan. Jadi itu yang tujuannya semakin hari pembelajaran kita semakin bagus ke depannya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini banyak pada disiplin positif tadi agar dipelajari itu. Mungkin itu saja, mungkin observasi kepala sekolah oleh pengawas sekolah dengan tadi materi program peningkatan mutu guru di SMA 2 Solo Selatan, juga penyusunan modul ajar untuk guru SMA 2 Solo Selatan. Untuk itu kami mohon maaf yang tidak pada tempatnya. Mari sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan atas pemaparan dan diskusi yang telah dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sehingga kita mendapatkan poin-poin dalam observasi yang akan dilakukan oleh observer. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik dan kita mendapatkan nilai yang baik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.